Shalom, Shalom. puji nama Tuhan. Siap menerima urapan lawatan Tuhan? Yang siap boleh lambaikan tangan. Ya, terima kasih. Saatnya kita mau masuk lebih lagi dalam penyembahan dalam Tuhan. Kita mau satu dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh hati kami penuh dengan syukur Bapa. Jika saat ini kami boleh masih ada di tempat ini Tuhan, untuk menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Masuklah dalam hidup kami, pikiran kami, hati kami Tuhan. Lawat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya Tuhan Kau beracara di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Dan kami siap memuliakan nama-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati di hadapan Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, saya undang jemaat bangkit berdiri. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita mau ulangi lagu ini dari awal. Kaum pria saja lakukan lagu ini.
Yesus, kaum pria, kemuliaan pulihkan hatiku. Wanita tetap dalam hadirat Tuhan. Yesus, kemuliaan berkati hidupku. Kamu wanita saja katakan, Yesus. Kaum pria tetap dalam hadirat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, katakan lagu ini. Segala pujian hanya bagi Engkau Rajaku. Segala pujian hanya bagi Engkau Yesus. Kau melihat setiap hati Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan lagu ini dengan sepenuh hatimu di hadapan Tuhan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidup. Ini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan. Segala
Haleluya. Terima kasih Yesus. Hati kami bersyukur, sungguh Engkau Allah yang baik, sungguh Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kita mau angkat tangan di hadapan Tuhan. Allah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi dengan penuh iman. Pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sekali lagi, Kau yang awal, Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya, Yesus, Kaulah pujian bagiku. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Sebelum memuji Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Raja kita. Kita mau menari buat Tuhan, amin. Yuk sama-sama katakan. Ya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh iman. Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yuk semua siap-siap. Engkau yang termulia,
di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Tuhan menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Yuk semua, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya ada kuasa dalam nama Yesus, amin. Kita mau nyanyikan lagu ini dengan sepenuh iman di hadapan Tuhan. Nama di atas segala nama, katakan di hadapan Tuhan Yesus. Nama yang telah membebaskanku. Yes, yes. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, Nama di atas segala nama. oh, 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 yeah. Yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang Berkuasa Engkau yang mulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Percaya ada kuasa dalam nama Tuhan Yesus? amin. Siap memuji lagi? Siap bersorak lagi, lebih lagi dalam nama Tuhan? Yuk sama-sama katakan. Kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng
hidupku, tak akan ku takut. Ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, kunci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yo, yo. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalan di kehidupan. Yo, kau mengangkatku atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Siap-siap loncat, kau kekuatanku, penopang hidupku, tiap panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh yeah. Yo, sama-sama katakan, berjalan bersamamu. Oh yeah. Tak akan ku gentar, tanganmu menopangku, jalan di kehidupan. Yo semua, kau mengangkatku atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Kita berkemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kau kekuatanku, penopang hidupku, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Musik memuji Tuhan. Kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, dia panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, aku tahu kau besertaku. Jaminan hidup
kekuatanku, penopang hidupku, janji keselamatan, kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan paling meriah buat Yesus jaminan hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun di luar suasananya mendung, tapi tidak menghalangi sukacita kita untuk memuji Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah menjadikan jaminan dalam kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mengembalikan berkat-berkat Tuhan sepanjang bulan ini. Kiranya ini membuktikan kita belajar untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu mungkin ada yang belum menerima amplop perpuluhan. Ya. Kita siapkan hati kita akan memberi kepada Tuhan melalui gereja lokal itu. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu melalui kesehatan kami, melalui pekerjaan kami Tuhan sepanjang bulan ini Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan datang kepadamu melalui persembahan perpuluhan Tuhan. Kiranya Tuhan menguduskan dan menyucikan setiap hati anak-anak-Mu Tuhan, setiap pikiran-Mu Tuhan. Biarlah boleh persembahan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan, mungkin kami belum tepat, belum 100% untuk mengasihi Engkau Tuhan. Namun kami mau belajar Tuhan untuk memberi sesuai dengan janji firman-Mu. Sebab Tuhan, Kau akan membukakan tingkap-tingkap langit. Jendela langit Kau bukakan bagi kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau melalui persembahan perpuluhan pada pagi hari ini. Berkati Tuhan yang belum bisa memberikan persembahan ini Tuhan. Biarlah mereka Kau persiapkan hati pikirannya Tuhan, untuk ke depan boleh mengembalikan apa yang menjadi berkat bagi kami untuk kemuliaan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Berkatilah pengurus gereja di tempat ini Tuhan, tim bendahara, tim yang lain diakonia maupun seluruh anggota pelayanan di gereja ini Tuhan, supaya mereka mengelola dengan roh takut akan Tuhan, sehingga tepat sasaran untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Tetap kami berdoa untuk Bapak Gembala kami yang saat ini masih di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa dari tempat ini kiranya Kau menjamah hamba-Mu Tuhan. Dan kami yakin percaya hamba-Mu akan kembali sehat kuat seperti semula Tuhan. Untuk boleh bersama-sama kami mengembalakan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami siap menabur berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati. Sudah lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita percaya berjalan bersama Tuhan tidak ada perkara yang sukar dan mustahil bagi Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari bangkit berdiri Tuhan. Bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kita mau nyanyi dari awal lagi. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan cuma saja yang menyanyikan lagu ini. Tuhan, yes Lord, ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Yes Tuhan, hanya Engkau yang bisa menjawab hidup kami Tuhan. Haleluya. Kirana Maya Ramaya Rasi, Kirana Ramaya 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 Rasi. Yes Tuhan, hanya Engkau jawaban hidup kami Tuhan. Sekali lagi, bagi Tuhan tak ada yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku,
percaya setiap kita mengalami mujizat Tuhan. Saya percaya kita selalu mendapat pertolongan Tuhan. Kalau engkau tahu kebaikan Tuhan, kalau engkau rasakan kebaikan Tuhan, sembah Dia, sembah Dia. Oh, haleluya. Engkau Raja. Hormat bagi, hormat bagi. Kami tahu Engkau ada di sini Tuhan. Kami hamba tahu bahwa Engkau menjamah setiap orang yang datang. Setiap orang akan mengalami lawatan Tuhan. Hamba percaya hadirat Tuhan pagi hari ini sangat kuat bagi kami. Setiap orang merasakan kebaikan Tuhan. Setiap orang pernah merasakan mujizat Tuhan. Setiap orang pernah ditolong oleh Tuhan. Tidak ada alasan kami bersyukur kepada Tuhan. Tidak ada alasan kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Kebaikan-Mu menyelamatkan hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu menyelamatkan kami Tuhan. Kemurahan-Mu menyelamatkan hidupan kami. Terima kasih. Terima kasih pagi yang indah ini Tuhan. Kami menikmati pujian dan penyembah kepada Tuhan. Kami percaya setiap penyembahan yang naik ke hadirat Tuhan adalah kudus dan suci. Itulah Kau berkenan hadir bagi kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami mendengar firman. Berbicaralah atas kami Tuhan. Hamba-Mu yang Kau pakai manusia yang terbatas penuh kelemahan kekurangan. Tetapi Engkau memanggil hidupku. Engkau memperlengkapi hamba dengan firman dan kuasa. Otoritas yang berlimpah dari Tuhan. Biarlah itu muncul pagi hari ini. Engkau nyatakan. Supaya setiap kami dibangun, dikuatkan, dihiburkan. Semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan. Semakin mengeluk-elukan Engkau Raja di atas segala Raja. Karena kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sadar ada oknum juga Tuhan. Yang pribadi yang lain. Yang berusaha mencuri kebenaran firman-Mu. Yang menggagalkan firman-Mu. Masuk dalam ruang hati pikiran kami. Pagi hari ini kami sepakat, kami seiman. Kami tolak segala kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Lepaskan otoritas kuasa. Engkau berdaulat atas hidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati, silakan Bapak Ibu duduk kembali. Salam. Kita bersyukur sampai di awal Maret ini kita dipelihara oleh Tuhan. Saya percaya bahwa kalau kita hidup hari ini bukan karena kebetulan. Amin. Karena pertolongan Tuhan yang tidak terbatas ya dalam kehidupan saudara dan saya. Saya pun bersyukur bahwa saya sudah vaksin yang pertama dan kedua ya dalam tahun ini. Jadi lama sekali 2 tahun lebih saya belum siap begitu ya. Saya persiapkan dengan baik kesehatan saya dan puji Tuhan. Jadi tanggal 19 itu saya vaksin yang kedua.
Namun sebelum vaksin itu kayaknya saya kena Omikron itu. 4 hari saya sakit. Jadi waktu hari yang keempat itu ini dingin semua kakinya. Ya, jadi tidur di lantai tidak nyaman. Tidur di atas kasur tidak nyaman. Ya berserah aja kepada Tuhan. Ya, doa aja saya berdoa Tuhan saya sudah datang ke dokter. Saya sudah minum obat, saya sudah makan yang terbaik. Tapi saya menunggu saja pertolongan Tuhan. Kita percaya dalam sisi-sisi hidup yang paling menekan, yang paling stres, Tuhan pun ada. Amin. Ya, jadi jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Jangan berhenti bersyukur mencari Tuhan. Karena Tuhan itu selalu ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ya, pertama saya berterima kasih kepada Pak Gembala dan Ibu Gembala yang menelpon, mempercayakan saya untuk membawa renungan pagi hari ini. Dan kita tahu bersama Pak Gembala kurang sehat, jadi jangan pernah berhenti berdoa untuk gembala kita. Amin. Selalu doakan dia. Karena doa kita menjadi kekuatan, kegairahan dalam pelayanan. Sebab tanpa doa kita membiarkan sendiri gembala kita maju sendiri, bekerja sendiri, melayani sendiri. Tapi kalau kita menopang dalam doa, maka dia akan bergairah karena ada doa yang menopang. Amin. Ya, terlepas dari kekurangan kelemahan, setiap kita punya kekurangan dan kelemahan. Oleh karenanya kita harus selalu mendukung. Amin. Selalu mendukung. Nah, pagi hari ini saya mengambil tema sesuai tema kalender kita. Tema umum kita adalah Multiply Grace. Tetapi tema bulan Maret adalah Loving the King. Seperti Pak Ripin sampaikan tadi, Loving the King. Ya, mengasihi raja. Dari bentuk katanya ini kata kerja. Ya, jadi aktif berarti. Kita harus aktif mengasihi raja. Nah, ayat yang diberikan di situ adalah Efesus 6 ayat 24. Sama-sama kita baca. Kasih karunia menyertai semua orang percaya yang mengasihi Tuhan Yesus kita Yesus Kristus dengan apa? Kasih yang tidak binasa. Ada prasyarat situ. Yang, nah berarti ada prasyarat. Yang, semua orang tapi yang, nah itu ada khusus pengecualian. Jadi ada pengecualian situ kalau kita mengasihi Tuhan kita siapa? Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Kasih yang tidak binasa itu yang mana Bapak Ibu? Kasih yang tidak binasa itu adalah kasih agape. Kasih Allah. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang tanpa pamrih. Kasih yang tulus ikhlas. Ya. Ya, kita samakan dulu persepsi kita. Apa sih itu mengasihi raja? Ya, apa itu raja? Ya, karena para senior kita tidak membeberkan secara gamblang definisi keduanya. Saya melengkapi saja, bukan lebih tahu. Raja adalah ini dalam raja pandangan dunia. Raja adalah ini menurut KKBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, bahasa resmi kita. Raja adalah penguasa tertinggi negara dengan sistem apa? Kerajaan. Kalau kita Indonesia republik. Dengan kepala daerahnya. Kalau kepala daerah istimewa bandingkan kalau kita datang ke Jogja, Banda Aceh atau Jakarta, ya. Jadi daerah khusus. Penguasa tertinggi dalam suatu daerah, ya. Jadi ada raja dalam daerah tertentu, tapi dalam suatu kerajaan besar di dalam daerah tertentu ada raja-raja. Bandingkan Indonesia sebelum merdeka, kita ini terdiri dari negara yang berbagai kerajaan. Lalu orang besar yang kekuasaannya pengaruh dalam suatu lingkungan, misalnya perusahaan. Dia menjadi raja. Misalnya raja minyak begitu ya. Ya, raja apa lagi? Kalau perusahaannya besar, apalagi kalau karyawannya 100.000, itu sudah pasti. Kalau ada istilah sekarang namanya crazy rich. Ya tahu semua ya, berarti update ya. Ya, crazy rich. Jadi kaya benaran ya. Pengaruhnya ini karena bukan kaya yang direkayasa, bukan.
Ini kaya benaran, pengaruhnya luar biasa. Ini dianggap raja. Mempunyai keistimewaan khusus seperti sifat, kepandaian, kelicikan dan segala macam. Ya, ini kalau dalam gereja tidak cocok. Ya, jadi ini di dalam definisi dunia. Kalau definisi berdasarkan Alkitab adalah raja adalah siapa? Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, penguasa di surga dan di bumi. Ini ada ayatnya. Jadi kita tidak buka-buka ayat karena waktunya cuma 40 menit. PowerPoint-nya banyak. Jadi sudah ada pesan dari multimedia, Pak, jangan banyak-banyak buka ayat, susah nanti lama. Ya saya ikuti saja. Ya, terima kasih sudah ingatkan. Ya. Kita sudah tinggalkan definisinya, jelas ya. Nah, bila mana seorang raja dikenal oleh rakyatnya atau umatnya. Raja dunia dikenal adalah kalau sudah diurapi, dilantik, sah secara undang-undang. Kalau raja surga diurapi seperti Tuhan Yesus, kapan diurapi? Pada waktu dia dibaptis. Ya, pada waktu dia keluar dari air itu ada burung merpati seperti merpati, roh Tuhan turun seperti merpati, lalu terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kasihi, dengarkanlah dia. Jadi kalau saudara menyerahkan diri, itulah pada waktu dibaptis saudara diurapi menjadi anak raja. Amin. Jadi jangan main-main kalau dibaptis. Itu adalah peneguhan Anda, ya, peneguhan saudara dan saya menjadi bagian dari kerajaan sorga. Ya, jangan dimain-mainkan. Ini sangat sakral. Yang kedua, diperkenalkan. Ya, rajanya diperkenalkan dengan diumumkan kepada seluruh rakyat. Hai, dengarkanlah raja baru ini dan segala macam. Ya, dengan medianya pada zaman itu. Zaman sekarang sangat mudah. Ya, banyak sekali media, sangat cepat sekali dalam waktu 24 jam kita tahu pergantian kepala negara, kepala kerajaan. Dalam komunitas kerajaan surga, raja memperkenalkan diri. Ya, tidak ada walaupun ada nanti, tapi sebelum dia datang, ya, ada para nabi dalam perjanjian lama. Nabi imam itu berusaha menyampaikan nubuatnya bahwa ada raja baru yang datang. Makanya pada waktu Tuhan Yesus lahir ada kegoncangan bagi Herodes. Ya, membuat dia menjadi orang seperti orang gila. Ya, karena kegilaannya itu maka dia buat suatu perintah, habisi anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, laki-laki. Habislah. Ya, itu karena itu adalah satu peraturan, satu perintah yang gila itu. Ya, mengorbankan untuk menyelamatkan posisinya, maka anak-anak menjadi korban. Nah, Tuhan Yesus memperkenalkan diri kalau kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 13 sampai 11 sampai 13, terang itu yaitu Yesus Kristus memperkenalkan diri, tapi ciptaannya tidak mengenalinya. Tapi dikenali kapan? Ini di sini. Itu pun kalau tidak disampaikan, Yohanes Pembaptis pun tidak mengenalinya. Ya, tidak mengenalinya. Satu kali kami ada di teman-teman guru saya bertanya, Pak Alex, apa? Waktu Tuhan Yesus itu kan umur 1 sampai 12 tahun kita tahu jejaknya. Maksudnya di Alkitab kita tahu. 13 tahun sampai 30 kemana itu? Karena banyak buku-buku yang menulis itu, dia jalan-jalan ke India, jalan-jalan kemana. Itu hoax, Pak, saya bilang. Hoax dia. Karena apa? Umur 13 sampai 20 itu adalah masa tahap belajar. 20 tahun berpikul tanggung jawab. Maka umur 21 tahun itu kita perkirakan bahwa dia membantu usaha ayahnya, Mebel. Umur 30 tahun baru dia memperkenalkan dirinya ke publik, yaitu dengan cara mulai pertama diurapi, dibaptis. Berikutnya, bagaimana raja mengasihi kita?
kepala daerah, kepala negara, raja atau presiden saat ini, mungkin kita bisa mengenali dia lewat media. Pernahkah kita bertemu dengannya? Belum pernah kan? Saya tahu itu Pak Jokowi, saya sendiri belum pernah ketemu Pak Jokowi. Ya beruntung kalau Bapak Ibu pernah ketemu dan bersalaman, apalagi narsis sedikit, foto-foto begitu. Ya, saya belum pernah, tapi saya tahu itu presiden saya. Tapi bagaimana kita mengasihi dia? Raja dunia, raja pertama lah bagaimana dia mengasihi kita. Raja mencintai rakyatnya. Kalau raja mencintai rakyatnya, maka dia akan belusukan. Dia akan turun ke lapangan, turun melihat keadaan yang sebenarnya. Tidak ABS asal Bapak senang. Zaman kita kalau perhatikan negara kita waktu Orde Baru, Orde Lama itu kan ABS asal Bapak senang kan. Paling penting tidak apa-apa, yang penting sudah sampaikan laporan. Tapi sekarang nggak bisa. Makanya tidak bisa korupsi, tidak bisa apa, walaupun masih ada. Ya, korupsi tetap diganjar dengan penjara. Apalagi raja memilih yang berprestasi, walaupun masih ada kerupuk apa namanya? Bukan. Ya, KKN dalam bidangnya. Ya. Jadi masih ada KKN sampai hari ini. Itu manusiawi, itu di dunia ini, tidak apa-apa. Raja mengangkat kepala daerah. Ya, kalau dulu, kalau sekarang, kalau kita pemilihan langsung, misalnya para gubernur, bupati, wali kota dipilih langsung. Bahkan sampai kepala daerah, kepala desa perbekel kalau kita di sini. Tapi yang enggak dipilih langsung itu hanya camat. Karena dia sekolah lewat IPDN. Jadi kalau orang yang camat itu dia pegawai negeri, tidak dipilih langsung tapi diangkat saja. Ya, jadi camat diangkat oleh bupati dari ditempatkan dan segala macam. Raja memberikan amnesti dan abolis atau pengampunan kepada seorang narapidana. Ini raja yang mengasihi rakyatnya. Nah, bandingkan raja sorga adalah Allah mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 10. Bukan kita yang dahulu mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang lebih dulu mengasihi saudara dan saya. Ya, Allah yang memilih kita dahulu, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Jadi kalau kita menjadi Kristen hari ini, jangan minder. Jangan merasa kecil hati. Kalau saya berkata, saya percaya kalau dalam komunitas kita Kristen, percaya betul. Tapi ketika kita keluar di sana, di luar, kita harus membuktikan iman kita. Dengan apa? Kalau orang berkata, Alkitabmu itu palsu, bagaimana membuktikannya? Diam itu, orang bilang diam itu emas. Tapi kalau emas tidak didisplay, tidak pernah ditawarkan, tidak ada nilainya. Betul enggak? Tapi kalau dijual belikan, mengikuti trennya, baru dia bernilai. Orang Kristen, kalau diam saja, antara pintar, antara bodoh. Benar enggak? Kita ini, saya ini pelaku dari reformasi. Kita demo waktu di Jakarta tahun 98, saya salah satunya. Dari tahun 98 sampai sekarang, intoleransi berkembang dengan pesat. Bapak Ibu tahu, 32 juta orang. Salah satunya adalah mengaburkan budaya kita, menghapus jejak-jejak sejarah kita. Kalau kita mencintai negara kita, kalau kita tidak berdiri mengawal budaya dengan segala yang diwariskan oleh nenek moyang kita, siapa yang mau pertahankan? Betul gak? Iman Kristen begitu juga, ya. Kita harus membuktikan. Kalau orang bilang Alkitab kamu tidak turun dari atas, ya dia baru datang kemudian baru bilang turun. Siapa saksinya? Kalau kita Alkitab ini perjanjian lama, ya 1.500 tahun yang lalu tersimpan dengan baik di Yerusalem, museumnya. Kenapa kita tidak percaya diri begitu loh? Amin. Yakin sepenuh-penuhnya.
Itulah pentingnya belajar. Jangan bilang, belajar. Belajar itu penting. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan akal budimu. Pergunakan itu, jangan didiamkan. Allah mengutus juru selamat. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini apa? Sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi sudah berbagai cara mengutus para nabi, para imam, perjanjian lama dengan setiap hari mengorbankan darah anak domba. Hewan tidak bisa menggantikan, tidak bisa. Maka Tuhan mengutus satu-satunya anaknya, yaitu Yesus Kristus. Lalu berikutnya adalah Allah menebus kita dari dosa. Raja kita Allah mengasihi sangat komplit ini. Ya, kita tidak menyerahkan apa-apa, tetapi Dia menebus kita dari dosa. Membeli kita dari cara hidup yang sia-sia. Jadi kalau sudah menjadi orang Kristen harus Bapak Ibu serius. Amin. Serius. Serius cara hidup yang benar. Saya kalau ada masalah, saya jarang berkomen. Saya kalau ada masalah Bapak Ibu, cara saya itu saya lebih banyak diam, berdoa dan baca Alkitab. Baca aja sebanyak-banyaknya. Karena saya tahu pertolongan Tuhan ada di situ. Kalau saya cari pembenaran ke sana kemari, bukannya menyelesaikan masalah. Saya yakin itu tambah masalah. Pasti yang satu dibumbui, satu yang terbumbui, tambah jadi. Tidak selesai-selesai. Benar enggak? Benar. Saya itu biasanya begitu. Kalau ada masalah lebih banyak diamnya. Ya, diamnya apa? Berdoa. Karena apa? Saya ini statusnya hamba Tuhan. Jadi kalau orang mengunggah masalahnya di media sosial itu, beda dia dengan saya. Saya lain. Saya hamba Tuhan. Menjaga, saya ini hambanya raja di atas segala raja. Saudara juga anaknya raja di atas segala raja. Amin. Jaga sikapnya. Walaupun itu hakmu. Benar gak? Hakmu untuk share apa saja. Hakmu. Tetapi ketika disematkan saudara statusnya anak raja di atas segala raja, ditebus kita dengan darah yang mahal, maka kita menjaga cara hidup kita. Bermedia sosial salah satunya. Kita ini hamba Tuhan, anak Tuhan. Jadi cara hidupnya berbeda dengan dunia ini. Amin. Nah, berikutnya Ya, bagaimana kita mengasihi raja? Sekarang kita balik. Tadi bagaimana raja mengasihi kita. Sekarang bagaimana kita mengasihi raja? Ini yang menjadi tema kita. Bagaimana kita mengasihi raja? Raja dunia menjadi rakyat yang mengharapkan menjadi rakyat yang berperilaku baik. Jadi kalau kita menjadi warga negara yang baik itu rugi apa untung? Untung. Kalau raja dalam pandangan kerajaan sorga menjadi ciptaan baru melalui apa? Pertobatan. Waktu Yesus datang dia tidak langsung menyembuhkan. Dia tidak langsung menawarkan mujizat. Dia berkata, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, siapa ada Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Dibaharui hidup saudara dan saya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Bersyukur kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Lewat apa? Pertobatan kita. Bertobat itu bukan sekali percaya Bapak Ibu. Bertobat itu setiap hari. Every day. Setiap hari itu kita mengerjakan keselamatan saudara dan saya. Saya pada heningan-heningan malam saya berdoa, berlutut di depan Tuhan. Tuhan, di mana saya hari ini keliru? Di mana saya hari ini ruang yang paling saya jauh dari Tuhan? Karena keselamatan itu ya kita beribadah ini rombongan. Tapi pada waktu keselamatan itu usaha pribadi-pribadi. Betul nggak? Karena pertanggungjawabannya pribadi. Boleh kita satu rumah, dalam keluarga, dalam gereja, tetapi keselamatan itu adalah pertanggungjawaban pribadi. Makanya
tidak berhenti bertobat. Ada enggak gerasa gerusu di gereja? Ada, tapi sudah bertobat. Amin. Amin. Ya, senggol sini, senggol sana, enggak masalah. Namanya manusia itu selagi hidup ya pasti kita akan berbeda. Tapi berbeda menghasilkan satu hal yang baik, itu yang benar. Amin. Ya. Menyerahkan hidup bagi raja. Ya, pasti kualifikasinya sehat jasmani rohani, moralnya baik, cerdas. Ya kan? Kalau orang-orang yang ada di staf kepresidenan itu atau raja ini, dia seperti kita belajar dari kitab Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, mereka sehat, moralnya baik, cerdas, dilatih. Bagaimana supaya meningkatkan kecerdasan mereka belajar. Menyerahkan hidup segenap hidup kita kepada Tuhan, Roma 12 ayat 1 dan 2. Persembahkanlah hidupmu sebagai korban yang hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Kapan itu? Kembali lagi, setiap hari. Persembahan kita bawa kepada Tuhan. Ya memang kita tidak bawa lagi kambing domba, tapi bawa hidup kita sendiri ini. Ya, persembahkan hadapan Tuhan. Yang ketiga, mengasihi raja atau presiden sepanjang dia berkuasa. Ya kan? Beda orang, beda lain. Ada orang yang kayak kita sekarang bersyukur punya Pak Jokowi kan. Itu merakyat sekali. Kalau sekarang kan demo kayak apa tetap dibiarkan. Dielus-elus, malah dikasih jabatan. Ya enggak? Wah, saya bilang hebat sekali Pak Jokowi ini. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Hukum yang terutama. Jadi saudara dan saya, jadi bagaimana kita mengasihi raja? Ketiganya adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Kalau kita ikut Tuhan itu, semua orang mengharapkan untung. Tapi periksa hati kita. Sudahkah kita mengasihi Tuhan dengan segenap apa? Hati kita. Atau motivasinya ikut Tuhan karena macam-macam. Banyak motivasinya. Tetapi kalau kita belum tergambarkan, belum ada dalam hati jiwa kita, akal budi kita dengan Tuhan, maka saudara tunggu waktu saja. Lompat dari gereja, lompat dari komsel, lompat dari persekutuan. Karena apa? Hatinya kok tidak mengasihi Tuhan. Jelas itu, sangat jelas. Kalau orang modalnya ini, modalnya mengasihi Tuhan dengan segenap hati jiwa, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dalam pelayanan, dalam bergereja, tetap stay. Amin. Tetap ada di situ. Karena motivasinya benar. Ya. Yang keempat adalah kalau raja dunia menuruti perintah-perintah raja sesuai konstitusi undang-undang. Ya, sekarang kita bersyukur negara kita sudah aman. Sebelumnya demo-demo. Maka presiden kita dibilangkan Joko Kodok. Wih, kasihan sekali. Ya kan? Itu orang-orang yang datang hidup dengan kita, tamu tapi menjadi raja, ingin menjadi raja. Ngelunjak gitu namanya kalau kita bilang budaya kita itu. Ya, makanya siapa yang bisa membela rajanya? Saudara dan saya. Benar enggak? Ya mana jiwa kewarganegaraannya. Jiwa Pancasilanya mana? Makanya saya bilang tadi tidak boleh kita diam. Ya, berusaha merubah undang-undang. Nah, kita harus patuh pada undang-undang. Nah, dalam firman Tuhan 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6 menurut perintah-perintahnya dalam firman-Nya. Inilah perintahku. Jika kamu menuruti perintah-perintahnya. Saya menerima 100% firman Tuhan yang ada di sini. Tapi kalau tafsiran, penggiringan opini, sabar dulu. Nah itu kalau saya, sabar dulu. Karena setiap orang kita ini warna-warni cara pandangnya kan. Itu tidak salah. Tetapi itu kalau menafsir
tafsiran atau penggiringan opini apapun itu belum mutlak 100%. Tapi firman Tuhan mutlak 100%. Itu kalau saya. Jadi merespon firman Tuhan, kalau bagaimana Pak Alex kalau ditembak dari atas? Saya pegang firman. Itu bersyukur kalau saya ditembak. Berarti saya harus berubah. Amin. Nah, kalau Raja Dunia, Raja memberikan amnesti abolis kepada seseorang narapidana. Terbatas hanya beberapa orang. Itu yang paling jahat kelas kakap. Tapi kalau Tuhan kita, Yesus Kristus, Allah menebus kita dari dosa. Satu orang, orang Israel saja, semua kita. Makanya Yohanes 3 ayat 16 tadi. Setiap orang ditawarkan. Tidak dengan paksaan atau supervisif. Ditawarkan. Karena Tuhan itu apa? Menghargai kehendak bebas saudara dan saya. Kita ini bukan robot. Kalau terima, selamat kan? Kalau menolak, jelas kemana arahnya. Neraka lah. Ya, tetapi kasih karunia Tuhan selalu menunggu, menantikan saudara dan saya menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya ini atau juga Bapak Ibu sudah banyak belajar berbagai agama. Tidak ada pemimpinnya atau rajanya datang menebus, mencurahkan hidupnya untuk menyelamatkan rakyatnya atau umatnya. Tidak ada. Hanya dalam imam Kristen. Itulah keistimewaan saudara dan saya. Itu tadi, sorry tadi itu bagaimana raja mengasihi saudara. Ini. Kita maju sini ya. Nah, sifat-sifat yang tidak disukai raja, kalau raja dunia apa? Makar, disinterpretasi, memboikot kebijakan raja. Apa artinya memboikot kebijakan raja? Memboikot presiden. Diperintahkan begini dari pusat, tapi di lapangan, di provinsi, di kabupaten itu lain. Dipelintir. Ya. Dipelintir kebijakannya. Padahal kebijakannya baik. Itulah perlu pengawasan, makanya raja kita, presiden kita sekarang tidak ABS, turun dia. Uangnya sudah diturunkan untuk kesejahteraan rakyat, tapi diperam lama-lama berapa 3 bulan supaya dapat bunganya. Aduh. Itu dalam birokrasi. Maaf kalau ada Bapak Ibu yang ada di birokrasi ya. Ya, memboikot kebijakan raja tidak dijalankan sepenuhnya. Kudeta. Dari 300 sekian kudeta di seluruh dunia, hanya 200 sekian yang berhasil. Kita 2 kali ya kudeta ya, masa Soekarno, masa Soeharto. Ya. Lalu apa? Mosi tidak percaya pada pemerintah. Ini kita menjadi saksi pada waktu Pak B.J. Habibie mempertanggungjawabkan pemerintahannya ditolak mentah-mentah. Ya, zamannya Pak Gus Dur juga. Pak Gus Dur keluar dari istana dengan celana pendek. Dia juga tidak menghargai. Karena waktu itu sistem apa? Parlemen. Ya, sistem parlemen. Kalau sekarang kan sistem pemilihan langsung, tidak ada lagi model kayak gitu. Kalau dulu, ya kalau kita tidak suka presidennya seperti itu. Nah sekarang yang berkembang adalah intoleran. Baru belajar 3 bulan, bidah, sesat. Lah sesama sendiri, ibunya sih sesat, bidah. Sudah tahu ya Bapak Ibu maksud saya. Artis yang gak tahu, siang malam gak tahu apanya itu, baru insaf sedikit langsung datang bidah. Tahu bidah ya, sesat katanya. Itu kan mengerikan. Nah bagaimana kita lawan itu yang tadi saya bilang. Belajarlah kita sungguh-sungguh. Amin. Ya, belajar. Melawan dengan apa? Data. Tidak bisa kita melawan. Berdasarkan ini tidak bisa. Kita harus melawan dengan data kita. Hoax. Ini yang berbahaya. Minggu lalu juga Pak Wen sudah menyinggung. Hoax.
Hoax ini berbahaya sekali. Ancaman kejatuhan sebuah negara, sebuah rumah tangga, sebuah gereja. Menyebarkan hoax itu kejahatan. Karena Alkitab berkata memfitnah itu lebih kejam dari membunuh. Ya, ini kita harus, makanya kita di negara kita ada namanya buzzer ya, untuk apa namanya melawan itu. Ya, ada banyak yang melawan ini, misalnya penggiat-penggiat media sosial, ada namanya Dennis Rigar, adanya siapa lagi, banyak itu. Jadi saya lihat juga masih sedikit, belum banyak yang tampil seperti itu. Ya, kemana ini? Bantu dulu, bantu. Sorry. Sedikit lagi ya. Nah, Raja Sorga pemberontakan kepada Tuhan. Kita sudah tahu sejarahnya Lucifer. Dia ingin menyamai Tuhan, berontak dia, makar dia. Ya, tidak berhasil, ditendang dari kerajaan sorga. Padahal sudah posisinya bagus. Pemimpin apa? Pujian. Ya, mau ingin sama dengan penciptanya, tidak bisa. Yang kedua, keluar menjauh dari pemerintahan Allah. Tidak mau gereja-gerejaan. Karena kecewa dan segala macam, lalu kita melarikan diri. Ya, mending kalau cuma diam. Ya, penolakan pada firman Allah. Kalau tidak sesuai dengan kebutuhannya, saya tidak setuju. Ini sama dengan apa? Memboikot kebijakan raja. Ini penolakan pada firman Allah. Apalagi mengkultuskan diri atau menggeser posisi Tuhan dalam pelayanan. Kalau tidak ada saya, pelayanan ini tidak jalan. Kita mengangkat diri sebagai Tuhan dalam pelayanan. Tidak bisa begitu. Ya, kita ini tim. Amin. Amin. Kita tim. Semua kita saling membutuhkan. Tidak ada yang paling istimewa. Jadi kalau kita mengkultuskan diri atau menggeser posisi Tuhan dalam pelayanan, kita bermasalah. Ya, jadi cepat balik. Menyatakan ketidakpercayaan pada Tuhan. Sudah berdoa begitu lama, gak ditolong oleh Tuhan. Kecewa, gak mau lagi berdoa, gak mau lagi puasa, gak mau lagi baca Alkitab, gak mau lagi store wajahnya ke gereja. Saya Bapak Ibu, dari 2008 sejak saya mengidap sakit asma, sampai hari ini saya tetap percaya kepada Tuhan. Secara manusia bisa stres, kok enggak keluar-keluar, tapi puji Tuhan belakangan jauh lebih sehat. Karena saya menyadari begini, selama tahun-tahun dari tahun belakang sampai sekarang, sudah berapa banyak karakter yang Tuhan hasilkan dalam kehidupan saya. Karena itu yang paling Tuhan ingin munculkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada tujuannya. Jadi jangan marah kepada Tuhan. Ya. Berdemo pada Tuhan. Ya, demo. Gimana demonya? Wah, ngoceh aja sama Tuhan, ngoceh aja. Katanya berkuasa, katanya mana kuasamu Tuhan, mana mujizatmu, katanya Alkitab ini panjang lebar, demo terus, ngomong terus. Merasa sempurna bandingkan orang Farisi. Ya, membandingkan kebenarannya ke lain, itu tadi, itu dia kurang rohani itu. Dia kurang aktif dalam pelayanan itu, kurang gini-gini. Terus kita membuat diri kita merasa sempurna. Nah, secara tidak sadar kita menjadikan diri kita orang Farisi. Yang terakhir, merekayasa fitnah dalam pelayanan. Itu tadi, hoax. Ya, kalau tidak tahu kebenarannya saudara, jangan menambah-nambahi bumbunya. Itu tambah kesalahan. Amin. Kita sudah ingat firman Tuhan, kita dibenarkan menurut apa? Ucapan. Nah, sifat yang disukai raja, kalau dunia mencintai kesucian hati dan manis bicara. Ini salah satu ayat yang disampaikan oleh Gembala Senior kita kemarin. Orang yang manis, yang suci hatinya bicaranya manis, menjadi sahabat
raja. Ya. Alkitab juga mencatat di sana Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka apa? Melihat Allah. Kalau kita nggak ketemu Tuhan berarti periksa hatinya kita. Amin. Bukan salah siapa. Periksa hatimu. Betul ya? Periksa hati kita. Karena itu syaratnya. Yang kedua, mengusahakan perdamaian. Kita, negara kita statusnya apa? Proaktif perdamaian dunia. Gerakan non-blok kita sampai hari ini ya. Ada perang Rusia Ukraina. Ya. Tapi Bapak Ibu jangan salah. Sekalipun perangnya di sana, apa yang kita rasakan hari ini di sini? Minyak goreng mahal. Betul nggak? Minyak goreng dibabat semua oleh India karena biodiesel kan? Kita yang kelapakan sini nggak terjangkau harganya. Tempe, semuanya dulu kita tempe kita ngambil dari Amerika juga, dari Ukraina juga. Nah ketika berperang, ya enggak nyampe ke sini. Cina dia beli yang dari yang paling buruk, kalau ada yang paling buruk sampai yang terbaik. Kalau kita beli dalam porsi yang sedikit, bawanya ke sini mahal kan? Itu dampak baru 2. Belum yang lain. Kita sudah DP pesawat sama Ukraina, Rusia. Ya sudah DP, tapi belum nggak tahu jadi bayar nggak itu. Ya, ya. Menghasilkan buah roh. Amin. Perjalanan iman Kristen kita harusnya apa? Menghasilkan buah roh dalam kehidupan saudara dan saya. Ketika kita hidup dipimpin oleh roh. Yang keempatlah hidup dalam persatuan. Ya, kalau kita bersatu ada banyak hal yang terjadi yang kerjakan positif. Amin. Yang terakhir hidup dalam kesatuan. Kalau kita baca Filipi 2, hendaklah kamu sehati, sepikir, setujuan. Hebat sekali itu kalau kita ada dalam porsi itu. Amin. Karena kita bersatu makanya gedung ini ada. Amin. Kalau kita nggak bersatu jadi nggak? Nggak jadi. Karena Pak Gembala pikul-pikul sendiri. Ya kita tahu sejarahnya bagaimana. Apa dampaknya? Ini terakhir Bapak Ibu ya. Mana timernya? Tidak ada ya. Berarti saya kalau tidak ada timer sedikit lagi. Ya. Raja, apa dampaknya buat saudara dan saya kalau mengasihi Raja dunia, Raja sorga? Pertama kita mendapat kasih Raja. Ya enggak? Disukai oleh pemimpin saudara dan saya. Kalau kita di dalam kerajaan sorga berbahagia. Kalau ikut Tuhan tidak berbahagia salah saudara. Rasa enggak berbahagia ikut Tuhan? Happy. Senang. Jangan ikut Tuhan malah stres. Ya kan? Bete. Apalagi macam-macam itu. Ya mestinya harus berbahagia. Ya. Berbahagialah orang yang lembut hatinya. Ini ayat 9. Karena mereka akan memiliki bumi. Ya berbahagia. Kalau saya bergereja, saya harus merasakan kebahagiaan yang Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam apapun. Mendapat posisi atau kedudukan status. Ya lihat di orang-orang yang pandai itu membawanya kepada raja. Diberikan karunia melayani. Kalau kita dipanggil oleh Tuhan pasti akan diperlengkapi. Jadi jangan takut melayani. Amin. Jadi saya dorong Bapak Ibu untuk kita mengambil bagian dalam pelayanan. Karena itu tanda orang dewasa mengikut Tuhan. Apapun. Ya, apapun peran kita. Macam-macam karunianya. Ya, tidak ada yang lebih hebat karena tujuan karunia diberikan adalah untuk menguatkan, membangun, menghibur. Itu tujuan, cuma itu 3 tok. Membangun, menguatkan,
hibur. Tidak ada yang lain. Jadi boleh berbangga, boleh senang, tapi tidak boleh iri kepada yang lain. Atau merasa besar daripada yang lain. Semua kita diberikan oleh Raja segala raja karunia supaya kita mengambil bagian dalam pelayanan. Amin. Apakah itu tampil di sini atau di belakang sana, tidak hanya di belakang layar, salah. Kita sudah punya peran masing-masing. Amin. Ngambil posisi masing-masing. Jadi jangan diam. Harus bertanya, kalau saya sudah menjadi Kristen seperti ini, apa sih yang saya sudah kerjakan untuk Tuhan? Mestinya bertanya begitu loh. Jangan tanya terus kayak, aduh saya hidup saya begini terus. Ya, kalau kita menuntut terus, kapan kita berbuat untuk Tuhan? Ya, jadi mari kita Bapak Ibu, kita dipanggil menjadi orang Kristen, bukan sekedar percaya, kita diizinkan untuk melayani Tuhan. Kita bersyukur ada di sini. Saya selama di sini belum pernah lihat Pak Gembala mengusir orang, tidak boleh melayani. Hanya yang saya amati adalah orang meninggalkan panggung. Betul enggak? Setahu saya, Pak Petrus setuju dengan saya? Orang meninggalkan panggung. Tersinggung sedikit, enggak mau lari dia. Itu enggak dewasa Bapak Ibu. Kapan dewasanya? Ya. Oh, ada sinyal dari sana. Ya, sedikit lagi ya Pak ya. Jadi kita ini diberi kebebasan, keluasan dari gembala kita melayani. Belum pernah aku lihat ya di tanking dari sini ya untuk tidak melayani. Yang setahu saya, kitalah yang meninggalkan panggung. Bandingkan yang sudah pergi-pergi. Jangan bilang-bilang. Ya, yang ini diberdayakan melalui pelatihan atau disekolahkan, di-upgrade. Dibangkitkan pada zaman akhir. Ya kita juga kalau sekolah, kalau saudara punya uang, punya waktu, sekolahlah. Zaman dulu memang kalau selesai sekolah teologi pasti jadi pendeta. Kalau sekarang walaupun saudara jadi pemimpin Kristen, jadi pemimpin perusahaan, tetap sekolah. Karena apa? Diberdayakan, diperlengkapi. Amin. Saudara punya uang, kenapa tidak mau? Saya nggak punya uang aja ditawar-tawar. Setiap hari saya dapat email dari Amerika. Setiap hari. Mahal Pak, $40 satu mata kuliah. Gak sanggup punya saya itu. Kalau bahasanya saya sudah bisa nyambung dikit. Ya. Dikuburkan secara kenegaraan. Orang yang dihormati, ya, pasti dikuburkan secara kenegaraan. Ya. Kalau kita disediakan tempat, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3, jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa, percayalah kepada Tuhan Yesus. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Wow, menjaga kepercayaan. Tidak banyak orang yang mempertahankan posisinya dalam marketplace seperti Daniel, Sadrak, Abednego. Hebat sekali kalau kita mengikuti jejak mereka. Ya, begitu dikasih kedudukan, semakin dekat dia dengan Tuhan. Bukannya tukar supaya dapat posisi, apalah itu. Itu kan menyedihkan sekali. Ya, menyedihkan sekali itu. Yang terakhir diangkat menjadi diberi kuasa untuk ikut memerintah. Sejak kitab Kejadian sudah kita diberi apa? Berkuasalah atas ikan-ikan, segala ciptaan. Kita diberi kuasa. Bagaimana menaklukkan dunia ini? Ya hanya orang yang belajar, punya keterampilan untuk keberdayaan. Ya, kalau tanpa itu tidak bisa. Kita memerintah. Cara pemerintahan Tuhan pakai kita dalam segala bidang. Nanti dalam Wahyu 5:10 ayat 20 kita akan memerintah bersama. Amin. Sudah berbahagia, dikasih karunia, dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi siapa yang makan darah dan dagingku ini akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi hormati kalau kita perjamuan kudus. Itu jaminannya. Ya.
Jadi kita ikut pemerintah, disediakan tempat di sorga, diberi kuasa, apalagi yang kurang. Lalu yang terakhir kesimpulan, menaati atau mengasihi raja sebagai hamba Allah, Roma 13:1-3. Menundukkan diri dan menghormati raja. Yang terakhir adalah mengerjakan atau melayani dalam nama Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Lakukan semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang saudara lakukan. Karena ucapan saudara menciptakan yang baik. Amin. Nama itu berkuasa. Amin. Nama itu berkuasa. Saya maaf saja ya. Ini jangan ditiru. Saya kalau lagi di kamar mandi itu, saya berdoa, Tuhan terima kasih lancar hari ini. Jangan dianggap lalu loh. Benar gak? Tuhan berkati pencernaanku, usus halus, usus besar, supaya tidak ada plek apapun, lancar, bablas. Saya begitu, saya berdoa. Beda kalau kita makan cabai, itu salah sendiri. Ya, akhirnya biarlah kita semakin dewasa, semakin semangat mengiring Tuhan. Semakin semangat bergereja, semakin semangat melayani Tuhan. Apapun kondisinya. Kita boleh menjaga jarak karena Omikron. Tante Omi itu, tidak apa-apa. Ya, memang harus begitu. Tapi ada waktunya kita berangkul-rangkulan. Amin. Ada waktunya kita mesra-mesraan. Ya, karena sekarang kalau kita mesraan pulang tes. Ya kan? Tes. Nah, begitu. Untung kan karena zaman Tante Omi ini tidak ada dananya. Ya kan? Selamatkan diri sendiri Bapak Ibu. Kalau ada yang kena, keep aja ya, keep aja. Nah, selamatkan diri, isoman. Ya, jaga-jaga Bapak Ibu. Saya pun begitu, kalau sepulang cepat-cepat ke gereja, bukan saya nggak mau bersentuhan Bapak Ibu itu. Saya menjaga. Apalagi saya komorbid. Ya, kalau Bapak Ibu, jangan kita merasa sehat juga, mentang-mentang saya sehat. Jangan begitu. Ya, jangan melawan. Jadi kalau apa yang sudah diinstruksikan, kita jaga jarak, pakai prokes, pakai masker, ya. Amin. Mari kita masuk dalam firman perjamuan. Mari saya undang Bapak Ibu prophetic. Mari siapkan perjamuan kita. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan perjamuan kudus? Minta tolong kepada Bapak Ibu Aser untuk membantu saudara-saudara kita. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita naikkan pujian. Kita naikkan pujian ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan.
semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan telah kita dengar, melayani Raja, mengasihi Raja. Mari kita evaluasi kembali perjalanan iman kita pada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan? Kalau kita sampai hari ini menjadi orang Kristen, terlalu banyak waktu untuk kita pasif, untuk kita diam. Tetapi hari ini mengingatkan kita supaya kita berdaya guna. Pada waktu kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan mencurahkan kasih-Nya. Tuhan mencurahkan berbagai karunia-karunia untuk siap untuk diorbitkan di dalam pelayanan. Amin. Tangkap itu, terima itu panggilan Tuhan. Apapun yang kita mau, apapun yang Tuhan inginkan dalam hidup saudara, jangan menunggu. Jangan menunggu waktu baik atau tidak baik. Kalau Tuhan menunggu sekarang, jangan tunggu besok. Ambil keputusan untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan bukan hanya sekedar datang melayani, menyatakan pribadinya, memberikan mujizat-mujizat sebagai pertolongannya, tetapi Dia sendiri menyerahkan hidupnya. Wajar kalau saudara dituntut untuk menyerahkan hidup saudara sepenuhnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi akan peringatan akan aku. Kita lakukan ini dengan iman percaya. Bukan sekadar kita mengkonsumsi atau memakan, tapi ada jaminan. Amin Tuhan, terima kasih. Kita dibangkitkan oleh Tuhan pada akhir zaman di akhir hidup kita. Bapak Ibu, percayakah roti yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus.
Penebusan pengganti darah anak domba tidak pernah menggantikan posisi, menguduskan. Tetapi Tuhan mendesain cara yang baru, yaitu mengutus anaknya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Tuhan mencurahkan darahnya di kayu salib, supaya saudara dan saya ditebus dari cara hidup yang sia-sia, supaya menjadi hidup benar di dalam Dia. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Percayakah anggur yang kita angkat ini merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus? Minumlah dalam nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Engkau ajaib, sebab Engkau berkuasa, Allah yang setia, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami muliakan Engkau Tuhan. Engkau segalanya, mulialah nama-Mu, disanjung Engkau, nama-Mu dimasyhurkan dari terbit sampai terbenamnya matahari. Haleluya, Engkau baik, Engkau baik, Engkau luar biasa. Terima kasih, haleluya, besar pertolongan, banyak Berterima kasih. Terima Terima kasih Tuhan. Hamba berhenti berbicara. Kami telah menikmati persekutuan Engkau oleh darah dan tubuh Kristus. Biarlah hidup kami semakin setia di dalam Engkau Tuhan. Semakin kami menjadi orang yang berperan aktif sebagai bagian dari kerajaan sorga. Biarlah kami menghadirkan kerajaan sorga di rumah kami, di tempat kerja kami, di mana saja. Bahwa benar-benar kami diutus oleh Tuhan menjadi perwakilan Kristus Tuhan. Karena kami ini raja, anak raja di atas segala raja. Biarlah terus kami pertahankan status ini dalam kehidupan kami. Kami hidup dengan cara yang benar, berpikir yang benar, berbuat yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Tuhan berkati. Baik, Bapak Ibu yang terkasih. Mari kita bersama-sama bersyafaat pada siang hari ini. Kita bisa melihat sedang apa yang terjadi di dalam lingkungan kita.
Hidupkan roh Bapak Ibu semuanya. Hidupkan roh kalian. Kedatangan Tuhan sudah sangat-sangat singkat Bapak Ibu. Mari kita sujud menyembah Dia dan berdoa. Tuhan panggil kita semua, haleluya. Tuhan memanggil kita semua untuk berdoa. Berdoa dan berdoa. Haleluya. Tuhan, aku percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir di sini ya Tuhan. Tuhan, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau Engkau sudah berbicara kepada kami, kami tahu Tuhan, Engkau punya tujuan khusus buat kami. Tuhan, ajarkan kami mengasihi Engkau dengan benar. Ajarkan kami melayani Engkau dengan benar. Bukan dengan kesombongan kami. Bukan dengan kepintaran kami. Tetapi dengan hati kami yang tulus Tuhan. Ini yang bisa kami berikan kepadamu ya Tuhan. Inilah kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Rendahkan kami ya Tuhan. Singkirkan keangkuhan kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih ya Tuhan. Engkau sudah menegur kami ya Tuhan. Seringkali ya Tuhan kami melakukan sesuatu untuk Engkau hanya karena kesombongan kami. Seringkali kami berontak kepadamu ya Tuhan. Oleh karena keegoan kami. Ampuni kami ya Bapa. Sungguh kami minta ampun kepadamu ya Bapa. Karena hanya perkenan hati yang tulus dan ikhlas untuk melayani Engkau. Itulah yang Kau cari ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang siap melayani dan mengasihi Tuhan dengan tulus ikhlas. Tidak ada satu pun Tuhan di tempat ini ya Tuhan yang melayani Engkau dan mengasihi Engkau dengan kesombongan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya dan kami tahu Tuhan, kedatangan-Mu Tuhan sangat-sangat singkat. Kami tidak mau main-main lagi ya Tuhan. Sungguh kami tidak mau main-main lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu siang ini. Firman-Mu yang siap menegur kami. Firman-Mu yang siap membangun hati kami. Amin. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Roh Kudus ada di tempat ini. Dan Roh Kudus membangun setiap hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu Bapak Alex terus ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya ya Tuhan, hamba-Mu sepenuhnya Tuhan ada di dalam Engkau. Amin. Setiap apapun yang Tuhan yang dibutuhkan, dari kesehatan yang dirindukan, Tuhan terus memberikan kesehatan buat hamba-Mu. Terima kasih Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak sebagai gembala sidang kami di tempat ini ya Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu Tuhan. Beri kesehatan Tuhan. Berikan kesehatan. Berikan kesembuhan ya Bapak. Kami tahu Tuhan, umat-Mu di tempat ini memerlukan hamba-Mu Tuhan. Sebagai sosok guru di tempat ini Tuhan. Tolong Tuhan. Berikan kesembuhan hamba-Mu.
kuasa Tuhan menyembuhkan hamba-Mu. Jamahan Tuhan terjadi atas siang ini untuk Bapak Teguh sebagai Gembala Sidang kami. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Bapak Gembala kami ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam tangan pengasihan Tuhan. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin gereja-Mu. Kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Pakai Tuhan setiap pemimpin-pemimpin gereja-Mu ini Tuhan. Oh haleluya. Kami tidak bisa berbicara banyak ya Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan apa yang dibutuhkan, apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba-Mu, apa yang dikerjakan oleh hamba-hamba Tuhan di seluruh Bali ini ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau yang berperkara. Engkau sendiri yang berperkara Tuhan. Engkau sendiri yang menuntun dan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terus Tuhan, bawa gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Pakai jemaat-Mu di tempat ini semua ya Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang mengasihi Tuhan dengan benar. Haleluya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua jemaat di tempat ini mengasihi Tuhan dengan benar. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan inilah ucapan syukur kami dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Terpuji Engkau. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai
Hormat bagi Tuhan. Engkau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang membawa kami ke tempat ini, berjumpa pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami rindukan, apa yang kami harapkan, kami sudah terima dengan otoritas kuasa dari Tuhan. Karena kami anak raja di atas segala raja. Oleh karena itu Bapak Ibu pulang, terimalah segala berkat yang sempurna Bapa Surgawi, kasih sayang dan daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus-Nya akan menyertai, menopang, membimbing, melengkapi mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.